Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami muliakan nama Bapa, kami muliakan nama Yesus tengah-tengah Mesbah Fajar kami pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya menyapa kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di Mesbah Fajar. Kiranya Bapak Ibu tetap bisa bersama dengan kami sampai pada akhir Mesbah Fajar ini hari ini. Dan saya percaya apa yang kita dengar dan pelajari hari ini akan menguatkan kita, memberi kita berkat dan juga anugerah buat hidup kita lewat firman-Nya, saudara. Mari kita buka kembali 2 Timotius pasal yang pertama. Saya sudah hampir seminggu lebih mengajarkan, menguraikan tentang 2 Timotius ini, saudara, yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Ada banyak makna, ada banyak maksud yang Paulus ingin sampaikan, terutama kepada Timotius, tapi juga kepada kita yang membacanya ya di zaman sekarang ini, saudara. Nah, saya mau ngajak kita buka di 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku dengan seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Nah, saudara, Paulus sangat konsen fokus kepada satu pribadi yang bernama Timotius, saudara. Bahkan dikatakan dia ingat senantiasa akan Timotius ini, bahkan dia bisa memvisualkan bagaimana Timotius pada waktu awal-awal berjalan mengikuti Paulus melayani bersama-sama, bagaimana Paulus bisa melihat imannya yang begitu luar biasa, bahkan pengorbanannya sampai dikatakan dia mencurahkan air matanya juga sampai menangis seperti itu, saudara. Berarti ada banyak penderitaan yang memang Timotius alami ketika dia berjalan bersama Paulus, saudara, sebagai ayah rohaninya, saudara. Nah, saudara, tentu kalau kita melihat Timotius dia sebagai anak rohani, nggak gampang mengikut seorang pemimpin, seorang rasul yang luar biasa, yang notabene bukan menikmati semua sukacita kebaikan-kebaikan yang seperti yang didengungkan oleh gereja-gereja sekarang. Kalau percaya Yesus kita akan diberkati, kalau percaya Yesus kita akan disembuhkan, kalau percaya Yesus kita akan mengalami mujizat, kalau percaya Yesus semua akan jadi baik. Yang disampaikan adalah semuanya bermuara kepada pemuasan ya hawa nafsu dan kedagingan manusia, saudara. Tapi Paulus dia bukan anti kemapanan, dia bukan anti berkat, ya, dia bukan anti mujizat. Ya, juga seorang rasul dipakai untuk menyembuhkan, seorang rasul dipakai untuk membangkitkan juga. Dia dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat, saudara. Ya, tapi penekanan dia, kehidupannya dalam pelayanannya kepada Kristus dalam memberitakan Injil, bukan itu yang dia beritakan. Tapi yang dia beritakan adalah bagaimana Injil yang sejati itu. Ya, bagaimana orang bisa mengenal Yesus itu, bagaimana orang bisa menerima Yesus itu yang sudah mati bagi semua dosa manusia, saudara. Nah, karena itu dia tekankan kepada Timotius, kalau kamu ikut melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu akan menderita seperti aku menderita. Ya, gak salah, saudara. Kalau Yesus berkata seorang murid tidak akan melebihi gurunya.
Ya, berarti seorang murid dia akan mengalami seperti gurunya. Nah, kalau guru kita Yesus dia menderita, harusnya bagi orang Kristen penderitaan itu asal bukan karena dosa ya, tapi karena Injil, karena kebenaran, itu harusnya bukan jadi sesuatu yang aneh, saudara. Ya, harusnya itu menjadi satu pikiran ya, ada di hati, di benak kita, saudara. Kalau kita ikut Kristus, kita pasti akan mengalami penderitaan, saudara. Itu harus ditanamkan, saudara. Itu kata firman, saudara. Ya, kalau tidak, maka banyak orang dia kalau ikut Kristus dia hanya memanfaatkan Kristus. Ya, kalau berkat, kalau dia ingin sesuatu, dia akan ikut Kristus karena dia bisa mendapatkan dari Kristus. Tapi kalau disuruh menderita, dia tidak mau, saudara. Nah, kita tahu banyak orang sudah diberkati oleh Kristus, oleh Injil Kristus, saudara. Tapi Paulus berkata, bisa enggak kita hidup untuk Injil itu? Kita hidup untuk Kristus itu, saudara. Ya, kalau kita hidup di dalam Injil, diberkati oleh Injil, itu sudah biasa. Tapi bisakah orang kalau ikut Kristus, ya, ikut sesuai dengan Injil itu, mau enggak dia hidup untuk Injil itu, saudara? Nah, Paulus berkata kepada Timotius, kamu itu jangan malu tentang Tuhan kita dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Nah, kalimat di ayat 8 ini, saudara, sebenarnya terjemahan yang paling mendekati itu, saudara, Injil itu ya adalah kekuatan Allah. Saya percaya kalau kita bisa memahami akan hal ini, kita akan hidup untuk Injil itu. Kenapa? Karena itu sesuatu kekuatan buat kita, saudara. Misalnya gini, saudara, karena orang berkata, kenapa kamu banting tulang? Karena kerja mati-matian, kerja keras seperti itu. Ya kan? Untuk apa? Untuk sesuap nasi. Sesuap nasi masih diperlukan dengan banting tulang, saudara. Berarti sesuap nasi itu menghasilkan sebuah kekuatan untuk dia bisa bekerja keras, saudara. Injil juga seperti itu, saudara. Nah, saya percaya setiap kita pasti senang dengan yang namanya kekuatan atau namanya power, ya. Kekuatan di sini itu dalam bahasa Yunaninya itu disebut dunamis, saudara. Sebuah power, sebuah kekuatan, saudara. Ya. Nah, saya percaya, saudara, banyak di antara kita ya yang kepingin diberikan kekuatan. Ada amin? Ya, kalau lagu-lagu pujian tadi, penyembahan tadi kita naikkan, semua itu menginspirasikan kita memang perlu kekuatan, saudara. Nah, sampai-sampai dunia pun, saudara, memberikan sebuah tayangan, ya, bagaimana kekuatan itu sangat menginspirasi sehingga muncullah film-film superhero, ya, yang dimana orang-orang yang ada di film itu mereka memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa, saudara. Ya, dan diceritakan mereka itu bukan seperti manusia biasa, tapi manusia yang memiliki ya kekuatan yang melebihi manusia-manusia yang lainnya seperti itu, saudara. Ya, nah karena itu hari ini saya ingin menyampaikan, menegaskan kepada kita semua, saudara, bahwa ada satu kekuatan yang lebih ya daripada yang dimiliki oleh para superhero itu. Walaupun superhero itu hanya fiktif aja, saudara, ya, tapi itu sudah sangat menginspirasi banyak orang. Sehingga dari anak-anak sampai orang tua pun, kalau sudah muncul film superhero yang baru, saudara, maka bioskop akan penuh, saudara. Ya, tapi karena pandemi ini sementara belum dibuka. Ya, tapi ada satu kekuatan yang melebihi superhero itu, saudara. Ya, dan ini bukan kekuatan, ini bukan kekuatan yang ditunjukkan untuk memperoleh tepuk tangan, standing applause seperti itu, saudara. Tidak. Tapi ini kekuatan dari Allah, kekuatan yang didemonstrasikan Allah untuk mengubahkan hidup manusia, untuk mengubahkan hidup kita, saudara.
yaitu kekuatan di dalam Injil, saudara. Coba kita buka Roma pasal yang ke 1. Roma pasal pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Berikutnya, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil itu, ya, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang yang benar akan hidup oleh iman. Dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, saudara, kalimat dalam bahasa Indonesia agak sedikit aneh, saudara. Ya, sebenarnya terjemahan aslinya dalam Roma pasal pertama ayat 16 ini, saudara, itu dikatakan, aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, saudara. Nah, saudara, bagi sebagian orang Kristen, ayat ini sangat terkenal. Kenapa? Kalau saudara baca sejarah gereja, ya, ayat inilah yang mempengaruhi seorang yang bernama Martin Luther, ya, sehingga terjadi pembaharuan gereja. Nah, Martin Luther ini dia seorang Jerman. Ya, dia itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Dia seorang pastor, nggak salah ya. Dia seorang pastor, imam lah di gereja Katolik. Ya, pada waktu itu gereja itu hanya ada satu, yaitu gereja Katolik, bukan seperti gereja Katolik sekarang. Ya, tapi gereja Katolik artinya universal. Katolik itu artinya universal, seperti saudara. Lalu dia itu sering pergi menghadap seniornya, ya. Kalau kita tahu di Katolik itu ada bilik pengakuan dosa. Dia sering pergi, ya, untuk apa? Untuk mengaku dosa. Padahal yang diakui itu semuanya itu sepele, sepele. Misalnya gini, dia kadang punya pikiran yang salah, dia datang kepada kakak rohaninya, dia akui, ya, dia minta pengampunan seperti itu. Nanti kemudian dia pergi, 1 jam kemudian dia datang lagi. Entah dia kerjakan apa, tiba-tiba ada kesalahan, dia datang lagi seperti itu, saudara. Dan itu membuat sampai kakak rohaninya berkata begini, nanti kalau kamu mau datang mengaku dosa, kalau yang begini-begini kamu tidak usah ngakui. Kalau kamu mengakui dosa yang berat aja, ya, kamu datang aja seperti itu. Nah, dia pergi, saudara, ya, dia merenung, ya, kemudian dia membaca kitab suci. Nah, dapatlah ayat ini, ya, ketika dia baca, aku tidak malu terhadap Injil, kata Paulus, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Berarti selama ini aku lemah. Aku tidak hidup di dalam Injil. Nah, ketika dia dapatkan ayat ini, terjadilah pembaharuan gereja, saudara. Dia berani berdiri untuk memprotes semua pengajaran-pengajaran, ya, dari gereja Katolik itu yang salah, ya, terutama ada surat penebusan dosa, saudara, ya. Surat penebusan dosa. Nah, itu dipakukan kalau nggak salah ada 99 pilar ya. Dalir ya. Ditempelkan di pintu-pintu, saudara. Itu akhirnya terjadi pembaharuan gereja, saudara, seperti itu. Nah, saudara, Paulus berkata, sebab aku tidak malu, ya, terhadap Injil Kristus. Nah, kata sebab ini, saudara,
itu adalah alasan kenapa dia tidak malu. Alasan itu adalah kalimat berikutnya. Sebab itu adalah menjadi penyebab kalimat sebelumnya, saudara. Kalimat sebelumnya apa? Ayat 15. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang di Roma. Dia ingin memberitakan Injil di Roma. Dia tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Alasannya membuat dia tidak malu itu karena dia ingin pergi memberitakan Injil. Ya, nah, kenapa dia ingin memberitakan Injil? Penyebabnya apa? Ada di ayat sebelumnya, saudara. Ayat 14. Dikatakan begini, aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ternyata dia merasa berhutang kepada semua orang, saudara. Kenapa dia tidak malu terhadap Injil? Karena dia ingin pergi memberitakan Injil kepada orang Roma. Kenapa dia ingin pergi memberitakan Injil kepada orang Roma? Sebab dia merasa berhutang. Ya, nah hutang di sini, saudara, bukan hutang uang, tapi hutang di sini adalah hutang yang terutama dalam konteks dia kepada orang-orang Roma. Hutangnya apa, saudara? Karena mereka belum mendengarkan berita Injil, saudara. Ya. Tapi ada alasan kedua. Kenapa dikatakan dia ingin memberitakan Injil? Ayat 16 kembali, saudara. Paulus berkata, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Nah, di antara dua alasan ini, dia berhutang dan dia malu seperti itu, saudara. Dia tidak malu, saudara. Ya, maka kalau saudara perhatikan alasan yang kedua ini, tidak malu terhadap Injil. Nah, agak aneh menurut saya kalimatnya, saudara. Apa yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Karena di satu sisi dia ingin memberitakan Injil, tapi di sisi yang lain dikatakan dia tidak malu terhadap Injil. Ini agak kurang nyambung. Ya, kenapa kurang nyambung? Saya berikan contoh misalnya ini, saudara. Misalnya saya bilang ini, saya mau memberitakan Injil di tanah Papua. Karena Tuhan memanggil saya untuk melayani orang-orang Papua. Nyambung kan kalimatnya? Nyambung, saudara. Tapi kalau saya tambahkan begini, saya ingin memberitakan Injil di tanah Papua karena saya tidak malu terhadap Injil. Sepertinya kalimatnya agak kurang nyambung, saudara. Ya. Seharusnya mau dia daerah Papua kah? Mau dia Jakarta kah, mau dia Surabaya kah, mau dia Singkawang kah, mau dia Pontianak kah, seperti itu. Tetap kalau saya memberitakan Injil, mestinya saya tidak perlu malu terhadap Injil itu, dengan Injil itu. Tapi kenapa Paulus secara khusus mengatakan, aku ingin pergi ke kota Roma memberitakan Injil sebab aku tidak malu terhadap Injil, saudara. Berarti ada kemungkinan Paulus itu malu terhadap Injil. Kemungkinan juga ada orang-orang Kristen malu terhadap Injil. Dan kemungkinan itu akan menjadi lebih besar malunya kalau itu diberitakan di kota-kota besar seperti Roma, di banyak orang. Pasti akan malu, saudara, seperti itu. Jadi memang ada alasan tertentu mengapa orang Kristen itu malu. Ya. Dan peluang ya untuk malu ini menjadi sekali lagi lebih besar kalau berhadapan dengan lebih banyak orang atau kota yang lebih besar lagi, saudara, seperti itu, saudara. Ya. Dan apakah ada kemungkinan orang Kristen itu malu terhadap Injil? Ya. Saya mau tanya saudara yang di rumah atau saudara yang di sini, ya. Ya. Pernah nggak malu terhadap Injil? Pernah nggak malu memberitakan Injil? Pernah nggak saudara malu karena saudara mempercayai Injil? Saudara memberitakannya malu, saudara. Pernah ngalami seperti itu? Saya yakin kita pernah ngalami, saudara. Ya, nah saya mau tunjukkan kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara, maka di situ ada referensinya, ada tanda bintangnya. Nah kalau di Alkitab cetak itu
biasanya ada di bawahnya. Tulisannya kecil, lebih kecil daripada teks ayat-ayat saudara. Itu referensinya saudara. Nah kalau saudara klik itu di tanda bintang itu, maka akan muncul Markus 8 ayat 38. Ya, coba saya klik ya, saya bacakan buat saudara. Ya. Ini perkataan Yesus. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, ini perkataan Yesus berarti kan firman, Injil itu. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus, saudara. Saudara, Yesus berkata, ya, untuk orang-orang yang ikut dia, dan dia berkata, barang siapa yang malu karena aku, karena perkataanku, kalau dalam bahasanya Paulus, karena Injil, maka di akhir zaman aku juga akan malu mengakui orang itu, kata Yesus, saudara. Nah kalau Tuhan memberikan peringatan bahwa ada orang-orang malu karena Injil, karena perkataannya, dan orang itu di akhir zaman nanti Tuhan datang, dia akan ditolak, dia akan juga tidak diakui oleh Yesus. Ini peringatan buat kita, berarti peristiwa ini pasti sudah pernah terjadi, bahkan mungkin ada kemungkinan, ada peluang-peluang akan terjadi peristiwa ini ke depan. Nah, betul. Paulus mengalaminya, Timotius juga mengalaminya. Ya, itu sebabnya disampaikan jangan malu terhadap Injil, saudara. Nah, kalau Tuhan memberikan peringatan, saudara, itu berarti kita harus waspada, saudara. Ya, berarti ini kemungkinan pasti kita ngalami. Kita jujur ya, pernah ya malu kan? Beritakan Injil kepada enggak tahu, kepada keluarga, kepada tetangga, seperti itu, saudara. Ya, berarti pernah. Nah, saya berikan ilustrasi, saudara. Saudara nggak pernah pergi ke kamar mandi? Pernah ya semuanya ya. Entah waktu di restoran, di mall, di bioskop, atau di mana. Bahkan di gereja, saudara ya, di gereja. Ya, nah biasanya ada tulisannya di toilet itu, di toilet itu ada tulisannya. Tulisannya apa? Dilarang membuang sampah ke dalam kloset. Titik 2, biasanya ada keterangannya. Pembalut wanita, tisu, plastik, dan biasanya ada beberapa benda yang lainnya, saudara, seperti itu. Ditulis di situ. Ya, saudara pernah nggak pikir, ya, mengapa beberapa benda itu perlu ditulis secara khusus di tempat toilet itu, saudara? Tahu nggak kenapa? Kenapa, tahu nggak? Hah? Karena di situ pernah ada orang buang, entah pembalut wanita, entah tisu, entah plastik, saudara, seperti itu, saudara. Ya, kecuali ditulis begini, dilarang membuang TV ke dalam kloset. Nah, itu yang pasti yang nulis itu orang yang sedikit agak sering. Ya, karena nggak mungkin TV dimasukkan ke dalam lubang kloset, saudara. Tapi kalau tulisan itu disebutkan pembalut wanita, tisu, plastik, berarti pernah terjadi orang membuang benda-benda itu ke dalam kloset, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, barang siapa malu terhadap aku, terhadap perkataanku, terhadap Injilku, maka aku juga akan malu mengakuinya di hadapan Bapa dan juga di depan para malaikat-malaikatnya. Saudara, jadi ada kemungkinan orang itu malu terhadap Injil, saudara. Nah, Paulus juga pernah, dia memberikan nasihat berkali-kali di 2 Timotius tadi, saudara. Coba kita buka kembali ya, 2 Timotius. Pasal yang pertama. Nah, kalau saudara baca di 2 Timotius ini, sekitar ada berapa kali? 5 kali kata malu itu, saudara, disebutkan oleh Paulus. Jangan malu, jangan malu, jangan malu karena aku ini sudah menderita, aku dari orang penjara, jangan malu karena Injil itu, jangan malu karena kamu menderita, seperti itu, saudara. Ya. Nah, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dikatakan begini, ya, 2 Timotius pasal yang kedua ya, 15.
Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berarti ada kemungkinan Timotius itu sebagai anak Tuhan juga, ketika dia memberitakan Injil, dia merasa malu. Tapi malunya di sini seperti apa, saudara? Nah, saya ingin menjelaskan buat saudara. Ya, ada dua hal malu di sini. Ya, yang pertama malu karena psikologis, karena perasaan diri, saudara. Ya, nah malu secara psikologis itu malu yang berkaitan dengan perasaan kita atau dengan diri kita sendiri. Kita memberitakan Injil itu malu. Malunya mungkin karena kita takut dihina. Itu dari pihak kita. Kita takut diejek. Kita takut dibully, mungkin seperti itu. Ketika kita memberitakan Injil, saudara, kita merasa ditolak orang nanti. Itu perasaan kita. Karena kita merasa kalau kita beritakan Injil itu menjadi sebuah kebodohan. Orang mengejek kita. Itu yang dikatakan Paulus kalau saudara baca di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23. Orang yang memberitakan Injil itu ya menjadi kebodohan di hadapan orang-orang Yunani. Mereka anggap kebodohan seperti saudara. Ya. Nah, dan mungkin kebanyakan orang Kristen mengalami seperti itu. Malu memberitakan Injil karena perasaan diri. Kalau saya beritakan nanti gimana sayanya ya orang itu ya. Jadi perasaannya lebih dominan, saudara. Ya, tapi ada malu yang lain, yaitu malu secara sosial, saudara. Nah, waktu Paulus berkata kepada Timotius agar jangan malu, saudara, memberitakan Injil, itu dalam konteks orang-orang Kristen sedang mengalami penderitaan, mereka sedang mengalami penganiayaan. Bahkan Paulus sendiri di penjara, ya. Tapi Timotius diberikan nasihat, jangan malu untuk memberitakan Injil. Berarti malu di sini identik dengan berkaitan dengan orang lain. Ketika diberitakan Injil, kan waktu itu lagi tidak kondusif, orang Kristen dianiaya, ditangkap, bisa dikucilkan. Jadi kalau orang menunjukkan dia Kristen dan dia memberitakan Injil, apalagi dia bisa dikucilkan, dia bisa diusir, bahkan juga bisa mengalami penganiayaan, ya. Karena Injil itu, saudara. Jadi banyak orang mengalami malu secara sosial seperti itu, saudara. Dan saudara harus tahu pada waktu itu dalam masyarakat, saudara, ya individualitas, saudara, itu sangat ditentukan oleh komunitas, saudara. Kalau seorang individu itu ditolak atau ditentang dalam sebuah komunitas, saudara, maka orang itu ya itu bisa menimbulkan aib yang besar bagi individu tersebut yang memberitakan Injil. Dia akan dikucilkan, saudara. Nah, berapa banyak yang seperti itu, saudara. Ketika orang itu dulu belum percaya, kemudian dia menjadi percaya. Entah dia dapat penglihatan, entah dia diinjili orang, entah dia mengalami sesuatu yang ilahi dari Kristus, saudara. Ya, kemudian dia menjadi orang Kristen, saudara. Nah, seringkali ketika dia menjadi orang Kristen, dia dikucilkan oleh keluarganya mungkin. Dia diusir, bahkan mungkin dia bisa dibunuh, saudara. Karena banyak orang Kristen, saudara, yang dulu latar belakangnya bukan kepercayaan keturunan Kristen, saudara. Tiba-tiba mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dia bisa malu karena komunitasnya yang lama atau karena keluarganya tidak menganggap dia lagi. Kalau dia menunjukkan dia orang Kristen, itu sebabnya banyak kepercayaan lain. Yang saudara tahu, mereka tidak berani mengaku terang-terangan di hadapan orang, saudara. Bahkan ada jemaat kita berkata ketika dia percaya, maka seluruh warisannya itu dia tidak dapatkan lagi, saudara, dari keluarganya. Saudara, ini yang terjadi. Kenyataannya seperti itu. Ada banyak orang malu karena Injil. Karena dia takut tidak dianggap nanti oleh komunitasnya, oleh keluarganya, tidak diterima, bahkan ditolak, saudara. Ya,
Dan kalau seperti itu, dia akan kehilangan jati dirinya. Karena memang individualitas sangat ditentukan oleh komunitas, saudara. Nah, ketika orang ditolak oleh komunitas, saudara, maka itu akan menjadi seperti aib sosial bagi individu tersebut, saudara. Tapi Paulus menasihatkan Timotius, ya, usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus memberikan nasihat. Dan Yesus juga memberikan nasihat. Jangan malu karena aku. Jangan malu karena Injil itu. Jangan malu karena firmanku, karena kebenaranku. Kalau orang malu karena Injil, karena aku, karena firmanku, maka aku akan juga malu mengakuinya di depan Bapa dan para malaikat. Ya. Nah, sekarang kenapa Paulus dia tidak malu memberitakan Injil? Di Roma 1 tadi, saudara, ayat 16. Apakah Paulus lebih pintar dari semua orang Roma? Ataukah Paulus mungkin dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya ketika memberitakan Injil, dia banyak dibully. Oh, sekarang dia sudah tahu strateginya supaya tidak dibully bagaimana? Oh, tidak seperti itu, saudara. Bukan, ya. Alasan kenapa Paulus tidak malu memberitakan Injil bukan terletak pada caranya, ya, bukan terletak pada pribadinya, tapi terletak pada Injil itu sendiri. Karena dia katakan, Injil adalah kekuatan Allah. Saya percaya sesuatu yang saudara ingin tawarkan kepada orang, kalau sesuatu itu saudara yakini itu berharga, bukan abal-abal, saudara akan dengan kokoh, dengan berani ngomong, ini barang berharga, ini bukan barang murahan. Saudara nggak ngomong dengan merayu-rayu. Saudara nggak perlu meyakinkan orang itu seperti apa, karena saudara tahu ini barang berharga. Saudara cuma ngomong aja, ini memang emas, ini barang berharga, kualitasnya seperti ini. Saudara nggak perlu harus ngotot untuk yakinkan orang. Kalau Anda yakin Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka Anda tidak perlu malu memberitakan Injil itu kepada keluargamu, kepada papamu, kepada teman, kepada sahabatmu. Kenapa? Karena itu satu-satunya, kalau itu dianggap barang, satu-satunya barang yang bisa menyelamatkan manusia. Dan tidak ada barang lain, ini barang yang paling langka. Mestinya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan malu memberitakan Injil, saudara. Ya, saya berharap pagi hari ini firman ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita kembali, agar jangan malu terhadap Injil, jangan malu untuk memberitakan Injil. Amin. Saya percaya rata-rata malu karena mungkin belum punya kesaksian. Ingat, berita Injil itu bukan tergantung hidup kita. Berita Injil itu, ya, itu kekuatan, tidak tergantung kita. Memang kita yang memberitakan itu harus menjadi contoh. Tapi saya yakin, kalau kita yakin, kita percaya ini Injil ini kekuatan, berarti kekuatan itu kita pasti ngalami. Karena kita bukan calo bis yang teriak-teriak, ayo naik, gitu kan. Nggak perlu disuruh pun, kalau orang tahu itu, bis itu, misalnya ke Sintang, ya, dia tujuan mau ke Sintang, dia pasti naik bis itu ke Sintang, saudara. Karena hanya satu-satunya bis, nggak ada bis yang lain. Misalnya seperti itu. Nah, mestinya orang kita juga seperti itu, saudara. Nggak malu, saudara. Haleluya. Nah, mungkin besok-besok saya akan menjabarkan kepada saudara kenapa Injil itu kekuatan Allah. Sebab hari-hari ini ada banyak gereja, hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil bukan kekuatan Allah. Injil yang lain, saudara. Itu sebabnya Paulus memperingatkan kepada jemaat di Galatia khususnya. Ada orang memberitakan Injil yang lain. Dikatakan terkutuklah dia. Ya, Injil yang seperti apa? Nah, besok-besok saudara mungkin kalau Tuhan izinkan saya akan uraikan oleh saudara. Haleluya, saya berharap saudara tidak malu terhadap Injil,
Saudara tidak malu juga memberitakan Injil. Karena saudara sudah mengalami Injil itu. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Injil itu juga yang akan menyelamatkan kehidupan keluarga saudara yang belum percaya. Amin. Injil itu kan berita pengorbanan Yesus, anugerah Yesus yang menyelamatkan. Itu Injil, saudara. Haleluya. Amin.